Nih teman-teman ya, ini kita mau mengetes air kaya basah. Air kaya basah itu air kaya dari mineral batuan yang kita olah menggunakan sianida. Itu namanya air kaya basah. Terus ini kemarin saya sudah melarutkan 1 kilo lumpur limbah gelondong dari Wonogiri. Hasilnya ini kita mau tes apakah ini ada emasnya atau tidak. Ini saya menggunakan cairan indikator AuCN, jadi seperti halnya stannus fluorid, cuman kalau stannus fluorid digunakan di sistem asam. Ini saya mau ngambil sedikit ya, tes gini. Nih cairannya ini AuCN indikator. Kalau warnanya ungu berarti ada emasnya. Nih positif ya teman-teman ya, warnanya ungu. Ini udah positif. Sekarang saya mau mengendapkan dengan menggunakan CuZN, bukan Cu nitrat ya teman-teman ya, tapi CuZN. Nih pengendapnya, ini CuZN. Jadi ini dari limbah Kuningan. Kalau Kuningan dikasih asam nitrat itu kan jadinya CuZN ya, karena ada sengnya. Tapi kalau cuman tembaga murni itu jadinya Cu nitrat. Kemudian ini sebelum saya pakai untuk mengendapkan, jadi di cairan ini ada tembaga juga ada sengnya ya. Sebelum saya pakai gunakan untuk mengendapkan emas sianida ini, tembaga yang ada di sini mau saya kurangin dulu biar nanti kadar di emasnya ini lebih tinggi. Cara nguranginnya ya kan, itu saya menggunakan cairan oksidasi. Ini cairannya. Jadi cairan ini digunakan untuk mengendapkan tembaga yang ada di sini. Semakin habis tembaganya, ini nanti dipakai untuk mengendapkan emas sianida itu juga semakin bagus, kadarnya lebih tinggi. Cuman nanti endapannya turunnya lama sekali. Jadi ini cuman mau saya kurangin sedikit saja Cu-nya. Caranya ini kita tetesin paling 5 sendok ya, 5 sendok dari ini. 1, 2, 3, 4, 5. Dah 5 tetes saja, 5 sendok maksudnya. Dan diaduk. Yang mengendap hitam ini namanya tembaga oksida ya teman-teman ya, karena cairan tembaga yang sudah teroksidasi jadi endapan itu namanya tembaga oksida atau CuO. Biasanya digunakan untuk pupuk fungisida buat daun yang kering atau kuning. Dikasih ini insya Allah jadi hijau kembali, karena kadar di tanahnya itu kekurangan tembaga. Ini sudah mengendap ini, dan ini akan kita saring, airnya dipakai untuk mengendapkan ini. Oke ya, ini saya saring dulu. Kita siapkan penyaringan. Nih teman-teman, ini sudah saya siapkan penyaringnya. Ini kita saring ini ya.
Nah, ini tembaga yang mengendap segini nih. Ini ya. Ini terus ini kita singkirkan dulu. Nah, ini yang mau kita pakai pengendap. Jadi ini CuZn nitrat. Ini kita masukin semuanya sampai tidak mengendap. Cus, itu kan warnanya cantik kan? Ya, kita aduk. Kita tunggu sebentar, nanti kita ambil sedikit, terus kita tetesin ini AuCN indikator. Seandainya masih ada kelihatan ungu-ungu sedikit, kita tambahkan ini. Seandainya nggak ada perubahan warna, berarti emasnya sudah turun. Kita tunggu sebentar. Oke, ini sudah turun ya, udah segini turunnya. Kita ambil sedikit. Segini ya, kita teteskan AuCN indikator. Ini udah tidak ada warna, artinya sudah habis AU-nya larut, ini jadi coklat ini ya. Ini sekarang ini kita singkirkan biar mengendap. Ini kita endapkan semua pakai ini, sisanya ini masukin semua. Wes, dah kita aduk-aduk. Nanti endapan di sini sama di sini kita gabung. Terus kemudian kita naikkan konsentrasinya, konsentrasi emasnya ya, biar lebih mudah diambil. Jadi nanti untuk menaikkan konsentrasi emasnya, maksudnya kadar yang lebih tinggi, ini endapan disaring semua, kemudian di CN lagi dengan air yang sedikit. Setelah itu emasnya kita tangkap dengan zinc foil. Cuman kebetulan saya punya zinc foil habis. Terus tadi nyari baterai bekas juga nggak dapat, jadi nanti ini ya cukup di sini dulu nanti untuk informasinya. Mungkin teman-teman bisa mencoba. Kemudian cairan ini kalau teman-teman pengen coba, ini harganya setengah kilo ya, ini setengah kilo, setengah liter maksudnya. Setengah liter itu 25.000 ini harganya ini. Ini khusus untuk mengendapkan tembaga. Cairan bekas cukim pun bisa diendapkan dengan ini.
Terus untuk indikator AUCN ini gede ya, ini per 35 mili itu harganya 20.000. Botol kecil, botolnya paling seukuran apa ya, seukuran inilah, ini seukuran ini ya, jadi ini lebih dari 30 mili, ini mungkin sekitar 50 mili mana. Ini bekas vape buat punya anak saya, ini saya pakai. Jadi kalau teman mau nyoba bisa hubungin saya kirim, bisa dicoba dipraktekkan. Kalau hasilnya banyak tidaknya itu tergantung material juga. Kalau materialnya memang bagus, nanti endapannya juga pastinya banyak. Karena ini cuman yang saya coba ini cuman limbah ya, limbah gelondong. Jadi intinya tetap masih ada emasnya. Ini positif ya teman-teman ya, jadi tidak meraba-raba lagi. Karena saya bilang positif kenapa? Karena memang sudah beberapa kali saya uji lab seperti ini, terus kemudian dibawa ke XRF ya, diuji itu kandungan AU-nya itu yang keluar sudah persen ya, bukan ppm lagi, artinya persentase. Dari bulion itu udah keluar berapa persen AU itu udah keluar. Intinya cuma itu, lebih bersih lah. Kalau dapat banyak tidaknya ya semua tergantung dengan material yang kita miliki. Oke ya, ini kita tunggu dulu, nanti kita saring, terus coba kita naikkan konsentrasinya sambil saya mau mencari batu baterai, mudah-mudahan dapat. Ini ya teman-teman ya, ini sudah saya gabung endapannya tadi. Ini masih nunggu yang lembut sekali, ini turunnya lama ya, makanya mau saya saring saja. Ini saya saring di sini biar cepat. Endapan seperti ini ya teman-teman ya, ini sebenarnya dikeringkan terus langsung di regia juga bisa ya, itu udah meningkat kadarnya. Jadi nanti setelah di regia dites pakai stannous fluoride itu insya Allah warnanya sudah ungu. Ini yang biasa saya lakukan seperti itu untuk mengetes ya. Mungkin besok kita coba di video yang lain. Ini saya mau mencoba mempresentasikan peningkatan kadar dengan CN. Jadi nanti endapan ini kita CN lagi, dibilas paling tidak 3 kali ya teman-teman ya, karena ini mau kita kasih CN lagi, padahal air ini masih posisi asam ya, jadi harus minimal di pH netral. Kalau tidak mau membilas ya harus ditambahin soda api sedikit, jangan langsung di CN ya, nanti bahaya. Ini akan saya bilas sekali lagi menggunakan air mineral. Jadi karena kita mau menaikkan konsentrasi,
maka air yang dipakai pun juga air yang bagus. Saya akan menggunakan air jenis RO, reverse osmosis, yang biasa saya minum. Ini saya ambil air RO nya dulu. Ini air RO nya sudah saya siapkan di bilas. Ini nanti kita rendam ke CN beserta tisu-tisunya ya teman-teman ya. Jadi semua ini nanti kita kurangin tisunya, kita potong ini. Udah biar kering langsung kita gas pakai CN. Udah ya ini teman-teman ya, ini proses penyaringan sudah selesai. Ini udah ya tidak kering-kering banget, cuman airnya sudah lumayan banyak hilangnya. Ini mau saya CN ulang ya, dengan air kira-kira segini ya, kurang lebih yo berapa ya, 50 mili pakai air RO. Ini teman-teman, air RO nya segini saja ya, air RO nya. Terus supaya bisa dicek, ini cyanida kita masukkan dulu. Ini CN ya, N kita masukin 2 sendok saja ya. Nanti kalau masih kurang tinggal nambahin, mendingan kurang dulu daripada langsung berlebihan. Kita tes pH nya. Ya, ini udah pH 12 ini. pH 12. Kemudian sebelum kita kasih endapan ini, kita tes dulu pakai AUCN indikator biar kita bisa membedakan nanti. Ini ambil, kita teteskan. Ini tidak ada perubahan ya, tidak ada perubahan warna. Ini buang, ini tes. Sekarang ini kita ambil. Jadi prinsip dari menaikkan konsentrasi seperti ini ya teman-teman ya. Air kaya cyanida yang tadinya 1 liter kita endapkan, kemudian kita pindah ke air yang lebih sedikit, otomatis kan emasnya meningkat. Ini kita masukkan, des ya, kita aduk-aduk. Ini dari tampilan warna airnya aja udah agak kuning ya, kelihatan nggak? Ini udah ada kuning semu-semu hijau ini. Lebih kuning itu lebih bagus ya teman-teman ya, berarti kadar emasnya tinggi. Yang tidak larut ini berarti kotoran ya, kayak sejenis, mungkin lah ya, mungkin sejenis metaloid itu ada, dia agak larut.
Atau mungkin bisa jadi ini CN nya kurang. Kita tambahin lagi 1 sendok. Pakai ini aja sendoknya. Kita tambahkan 1 sendok lagi CN. Soalnya kalau dia udah jenuh kan dia tidak bisa makan. Ini kasihkan lagi 1 sendok. Oh ya, ternyata betul teman-teman. Nah, betul kan? Berarti CN nya kurang. Ini warnanya kuning ya. Ini berarti maksud saya emasnya itu konsentrasinya tinggi. Kita tes pakai AUCN indikator. Ini kuning kan? Kita tes warnanya apa. Biasanya ungu atau agak kehitaman. Wah, ungu kan nih. Nah, ini teman-teman. Nah, ini kita kumpulin seperti ini, dikumpulin ya teman-teman, yang dibuang dikumpulin, kumpulin di seperti ini ya, kumpulin terus aja. Nah. Ini kita saring lagi. Nah, ini sudah air kaya sianida dengan konsentrasi yang tinggi. Ini kalau diendapkan lagi, mau pakai agen nitrat, pakai zinc foil atau pakai electrowinning, itu pasti sudah menempel. Nanti saya punya sampel yang nempel di zinc foil. Kelihatan nggak ya ini ya? Ini kemarin sisa-sisa baterai ini, kelihatan nggak? Nah, ini udah kuning ini tadinya ini. Ini sama dari proses seperti ini, cuman ini kemarin lebih sedikit airnya. Ini mau dinaikkan lagi bisa teman-teman, pakai sistem asam. Ini diendapkan lagi, disaring, dibilas, kemudian diregia, nanti terus di SMB. Hasilnya saya juga punya sampelnya teman-teman. Ini hasilnya. Tadinya seperti ini, terus saya rubah jadi asam, saya kasih SMB, ada endapan. Loh, minimal ada endapan. Ini udah emas ini. Karena apa? Karena menggunakan SMB. Oke teman-teman ya, sementara itu dulu videonya, mungkin nanti lain waktu kita sambung lagi. Buat teman-teman yang minat pengen nyobain, bisa hubungin saya. Setengah liternya 25.000. Teman-teman yang mau beli 2 liter nanti saya kasih bonus. 2 liter, beli 1 kilo 1 liter, saya kasih bonus AUCN indikator paling tidak 30 atau 50 mili. Kalau botolnya nanti seadanya ya teman-teman ya, adanya seperti ini, bekas ini ya saya kasihkan, karena memang saya tidak memproduksi secara khusus ya. Oke teman-teman, mudah-mudahan video ini bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada yang pengen ditanyakan, tulis di kolom komentar. Kemudian jika Anda teman-teman menyukai dengan video ini, bisa klik like dan subscribe. Oke, terima kasih.